Tidak hanya akses jalan yang luar biasa sulit, tapi infrastruktur pendukung seperti jembatan juga kondisinya hancur lebur seperti ini, pemirsa. Demam batu akik makin menyebar, tak terkecuali di Kabupaten Solok Selatan. Dari pinggiran jalan hingga masuk ke pusat pertokoan, orang-orang sibuk memilah batu. Beragam motif dan corak menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta batu mulia Nusantara. Salah satu jenis batu akik yang digandrungi adalah batu akik giok atau lebih dikenal dengan batu lumut Sungai Dareh. Batu akik kandih berjenis giok sudah ditemukan sejak lama. Masyarakat menyebutnya lumut kandih hatau. Di pasaran batu mulia ini dikenal dengan sebutan Sungai Dareh. Pemirsa, ada yang mengenalnya dengan sebutan lumut Sungai Dareh dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai giok kandi. Beragam varian batu akik asal Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ini kini mulai menjadi incaran penikmat batu. Seperti apa proses penambangan berlangsung dan bagaimana pesona batu akik asal Sumatera Barat ini membius penggila batu. Pemirsa, selamat datang di Ekspedisi Batu Nusantara Indonesia. Ekspedisi Batu Mulia kali ini mencoba menelusuri daerah asal-muasal batu giok ini. Bukit Kandih Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan menjadi tujuan pertama kami. Jaraknya 170 km dari Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah satu-satunya jalan untuk mencapai Bukit Kandih, melintasi lereng dan perbukitan putih bungsu. Kami akan menempuhnya dengan ojek motor. Jangan membayangkan kendaraan tumpangan yang canggih dan nyaman. Hanya motor bebek modifikasi ini yang akan membawa kami. Sebuah motor yang diperkuat pada bagian roda-rodanya. Ini dilakukan agar roda lebih kuat mencengkeram badan jalan karena medan yang akan dilalui cukup berat. Selain motor, stamina para penunggangnya harus prima karena waktu perjalanan hingga sampai ke lokasi membutuhkan waktu 9 jam. Struktur tanah di pegunungan bukan termasuk jenis tanah solid. Akibatnya, lereng dan jalan sering longsor dan menjadi kubangan lumpur. Ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi para pelintas jalan, termasuk tukang ojek yang membawa saya. Ban selip atau kendaraan mogok karena air lumpur adalah resiko yang harus siap-siap dihadapi kapanpun. Ya, inilah jalan yang harus saya lalui. Tak ada saya temui permukaan jalan yang kering dan mulus untuk dilewati. Semua besar jalan berlumpur tebal akibat hujan. Satu persatu tantangan ada di depan mata. Mulai dari jalur pasir hingga berbatu serta bergelimang lumpur membentang di hadapan kami. Jadi kondisi motor jungkir balik seperti ini itu sudah biasa bagi setiap orang yang melintas di jalur ini karena memang medannya sulit. Ini upaya untuk bisa mendapatkan batu giok kandi, pemirsa. Karena memang lokasinya sangat jauh di puncak bukit di kawasan perbukitan putih bungsu ini. Di beberapa titik, permukaannya berceruk cukup dalam. Hampir saja salah satu motor penambang terjebak dalam cerukan lumpur. Makin ke depan, jalanan bukan semakin mudah dilalui. Jalur menjadi susah dilalui karena licin akibat lumpur tebal. Di sini, para penambang harus berjibaku agar bisa lolos dari jalanan lumpur.
Jangankan motor bebek modifikasi bisa melewati akses ini pemirsa. Mobil double gardan yang memang sudah dirancang untuk bisa melewati jalur seperti ini pun tidak bisa lewat dengan mulus. Karena memang aksesnya luar biasa, penuh lumpur, apalagi kalau sudah hujan, kondisinya akan semakin susah. Banyak kendaraan yang akhirnya harus terjebak dan bahkan ada yang bermalam di lokasi seperti ini. Tantangan demi tantangan menunggu kami lalui. Kini sebuah sungai kecil ada di hadapan kami. Mau tak mau, kami harus melewatinya. Kami harus selalu waspada, karena meski bukan sungai besar, arus airnya cukup deras. Tadi berangkat jam 10. Ini jam 6 belum sampai. Sampai itu karena kondisi jalan dan cuaca juga. Oh, jadi kalau hujan berarti udah dipastikan nggak bisa keluar masuk. Nggak bisa. Palingan itu yang orang keluar masuk tiap harinya itu karena cuacanya bagus. Oke. Jadi di atas berarti banyak juga yang bikin tenda untuk nginep 1 malam 2 malam begitu? Ada. Tapi kita bikin apanya? Pandung itu kan dari terpal, atapnya dari terpal. Ada juga tempat lantainya kita bikin dari papan. Ada juga yang bikin dari tarung seperti kayak anggung-anggung itu kan. Demi batu ya? Demi batu gitu. Ini benar-benar perjuangan. Terjatuh dan terhimpit motor adalah hal biasa di sini. Meski berat, namun wajah-wajah penambang ini tak menyiratkan semua kesulitan itu semua. Semangat mendulang rupiah ternyata mampu mengalahkan semua rintangan. Satu persatu motor penambang berhasil melewati jalur ekstrim ini dan energi semakin terkuras. Padahal lokasi penambangan masih jauh di puncak bukit. Kami memutuskan untuk sejenak melepas penat dengan menyantap perbekalan yang telah kami persiapkan. Beristirahat untuk sekedar mengumpulkan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan menaklukkan medan yang terus terasa berat. Dengan perut sedikit terisi, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, inilah keseharian yang harus dijalani para penambang batu mulia. Letih, lapar, dan beradu dengan maut seakan menjadi santapan yang tidak bisa dielakkan. Lihat saja jalan ini. Terpeleset sedikit saja, penambang bisa terjun ke dasar jurang bersama motor mereka. Tidak hanya akses jalan yang luar biasa hebat dan juga sulit, tapi infrastruktur pendukung seperti jembatan juga kondisinya hancur lebur seperti ini pemirsa. Padahal sejak tahun 18-an, kawasan perbukitan Putih Bungsu ini sudah dijadikan kawasan penambangan emas oleh Belanda pada waktu itu. Namun, Kilau Batu Akik nan indah serta impian pundi-pundi uang seperti sihir. Sesaat mampu menghilangkan kerasnya perjalanan yang harus ditempuh. Seakan menjadi obat penambah semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Kandi. Menjelang malam, kami pun akhirnya tiba di puncak Bukit Kandi. Oke, ini sudah sampai dah? Sudah sampai ya, oke. Dari jam 10 tadi masih kelihatan matahari saat kita berangkat. Sekarang sudah jam setengah 7. Artinya hampir 9 jam perjalanan menuju ke Bukit Putih Bungsu ini, tempat aktivitas penambang batu giok Kandi atau Indocrest. Nanti kita akan melihat seperti apa aktivitas penambangan di tempat ini dan juga bagaimana suka duka penambang selama menemukan batu akik yang sekarang tengah booming begitu. Berarti kita istirahat dulu ke pondok, terus nanti kita ke tempat penambang ya.
Inilah kehidupan para penambang batu di Bukit Kandih. Setelah lelah menempuh perjalanan selama 9 jam, bilik sederhana inilah yang dijadikan tempat melepas lelah. Di sini, semua serba terbatas. Para penambang ini harus pandai-pandai beradaptasi karena mereka biasanya akan menetap di sini hingga beberapa bulan ke depan. Jadi ini tempat tidur mereka, biasanya terbuat dari karung plastik dan juga di sini ada dapur mereka pemirsa untuk mengolah makanan setiap hari. Dan untungnya para pendatang ini bebas menempati bedeng yang ditinggal oleh pemiliknya. Jadi walaupun kondisinya apa adanya, paling tidak bisa untuk mereka tinggal beberapa saat di lokasi penambangan batu ini. Tanggung jawab menghidupi keluarga menguatkan niat para penambang ini berjibaku mencari peruntungan di tengah lebatnya hutan ini. Matahari pun mulai menampakkan sinarnya. Ini pertanda aktivitas penambang dimulai. Lokasi penambangan batu di Bukit Kandih ini terbentang hingga puluhan hektar. Salah satu lokasi pencarian yang paling diminati penambang adalah di sepanjang aliran anak sungai Batang Bangko ini. Konon, banyak yang telah memperoleh giok berkualitas super di sini. Di pinggiran sungai, nampak para penambang yang mulai mencari batu. Bila beruntung, mereka bisa mendapatkan bongkahan besar batu giok kandi yang masih mentah. Namun giok kandi, meski masih berupa batuan kasar, sudah terlihat bias cahaya kehijauan dari dalam batu. Bagi penambang senior, mereka bisa langsung membedakan batu giok kandi mentah dengan batuan sungai biasa. Sementara para penambang baru biasanya memakai lampu senter untuk memeriksa dengan bantuan. Puas mengamati di sepanjang aliran sungai, saya mencoba melihat lokasi perburuan lainnya. Saya dan beberapa orang penambang harus berjalan kaki beberapa ratus meter untuk menuju ke titik perburuan batu. Pahat linggis serta martil menjadi bekal peralatan saat menambang. Rupanya banyak yang sedang sibuk bekerja saat kami tiba di salah satu titik lokasi pengambilan batu di lereng Bukit Kandih ini. Tambang batu giok kandi ini sudah dikenal penambang sejak puluhan tahun lalu. Namun permintaan pasar memang tak pernah sebesar 2 tahun terakhir ini. Iming-iming rupiah ini memang luar biasa dahsyatnya. Maka tak heran jika banyak warga yang beramai-ramai beralih profesi menjadi penambang batu. Dengan linggis, para penambang mulai mencongkel lereng bebatuan yang ditengarai mengandung batu giok. Tak mau ketinggalan dengan para lelaki mereka, beberapa orang perempuan Parubaya juga ikut larut dalam euforia berburu batu giok kandi. Mereka terlihat serius saat memilah-milah batu yang terbawa oleh arus sungai. Sementara sebagian lainnya menyisir aliran air sambil meraba permukaan dasar sungai. Mereka berharap ada batu giok yang tersapu tangan-tangan mereka. Batu yang mereka dapatkan bisa jadi kecil atau bukan batu berkualitas tinggi. Namun bagi mereka tak mengapa. Asal masih bisa ditukar dengan rupiah, itu sudah cukup untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Batu-batu giok memang menjanjikan harapan akan perubahan taraf hidup. Namun sistem penambangan tradisional seperti ini hasilnya tentu tak bisa dipastikan jumlahnya. Belum lagi kebiasaan menggali satu tempat secara beramai-ramai pasti juga akan mempengaruhi jumlah batu giok yang mereka dapatkan karena harus dibagi secara merata. Adalah Nasron, penambang giok yang 15 tahun mencari lokasi tambang ini. Dahulu, kedatangannya dari Medan, Sumatera Utara ke tempat ini dianggap orang sebagai usaha yang sia-sia. Sudah banyak pekerjaan yang dilakukan Nasron untuk bertahan hidup. Di
usianya yang mulai renta, ia seolah tak pernah kehilangan semangat. Bersama kelompoknya, Nasron masih berburu bongkahan batu giokandi. Biasa dapat berapa kalau satu kali ngambil tuh? Berapa kilo? Inilah, udah kan paling-paling sekilo lah, 2 kilo, kan gitu. Nanti dibawa keluar atau memang ada yang beli di sini atau gimana? Mau dibawa keluar, Dibawa keluar. sama motor kita. Satu hari bisa berapa? Itu 15 kilo. 15 kilo? Ya. Satu kelompok itu? Ya, bukan. Di bagian satu orang lah, per orang lah. Oh, per orang bisa 15 kilo? 15 kilo. Tapi semuanya dibawa keluar ya? Tidak dijual di sini? Keluar. Di balik terpal inilah tempat Nasron beristirahat. Di sini, perasaan senasib menjadi penyatu mereka yang datang dari berbagai daerah. Setelah beberapa hari menambang, ternyata hasilnya tak sia-sia. Satu karung batu giok mentah seberat hampir 5 kg sudah di tangan. Saatnya hasil jerih payah inilah dibawa ke pusat desa terdekat untuk ditukar dengan rupiah. Biasanya, 1 kilo batu mentah seperti ini dijual dengan harga 30 hingga 50 ribu rupiah. Harga yang rasanya tak sebanding dengan kerasnya usaha mendapatkannya. Lagi-lagi, penambang akan kembali menghadapi jalur terjal bertarung maut. Desa Padang Aro dikenal juga sebagai pusat berkumpulnya para penambang batu giokandi. 2 tahun terakhir, wajah desa berubah sangat drastis. Desa petani sederhana ini kini berubah menjadi sentra pengrajin batu akik kelas dunia. Kabarnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun mengenakan batu akik giokandi. Mereka senantiasa berkumpul di berbagai tempat untuk membicarakan temuan batu mulia yang baru. Warung kopi pun menjadi tempat pameran sederhana untuk bertukar pengetahuan sekaligus mengagumi keindahan dan keunikan batu akik masing-masing. Batu giokandi yang sudah dibentuk perhiasan biasanya akan dihargai dari 350.000 untuk kualitas paling rendah dan kisaran 2 juta rupiah untuk kualitas super. Para penambang batu giok pun langsung menuju pengrajin langganan mereka. Batu hasil tambang pertama dipisahkan sesuai jenis dan kualitasnya. Batu-batu ini kemudian dipotong dan dihaluskan. Butuh waktu selama hampir 2 jam untuk memoles batu mentah menjadi batu akik bernilai jual tinggi. Ekspedisi Batu Mulia mencatat, tanpa infrastruktur jalan dan pasar yang memadai, menjadikan selisih keuntungan dan biaya produksi menjadi tipis. Dengan keuntungan kecil, tentulah harapan para penambang untuk dapat mengubah taraf hidup menjadi susah diwujudkan. Di sisi lain, penambangan tradisional yang makin meluas bisa jadi akan mengancam kelestarian alam di sekitar tambang. Pemerintah harus turun tangan, membantu memberikan solusi kepada para penambang agar mereka bisa hidup layak dari hasil tambang, namun kelestarian alam juga tetap terjaga.